بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله جميعا. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tepatnya pada tafsir surah Quraisy. Qala al-Imam al-Hafidz al-Mufassir al-Mu'arrikh al-Faqih Ismail Ibn Katsir ad-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullah taala وفسح الله له جنته. تفسير سورة قريش، تفسير سورة قريش، تفسير سورة قريش وهي مكية. Dan surah Quraisy ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dzikru hadits gharib fi fadliha. Disebutkan hadis yang gharib, yang bersendirian periwayatannya mengenai keutamaan dari ayat ini, dari surat ini. Qala al-Baihaqi fi kitab al-khilafiyat, berkata al-Imam al-Baihaqi dalam kitab al-khilafiyat, haddatsana Abu Abdullah al-Hafiz qala haddatsana Bakar ibn Muhammad ibn Hamdan as-Sayrafi bimarwa qala haddatsana Ahmad ibn Abdullah az-Zainbari qala haddatsana Ya'qub ibn Muhammad az-Zuhri قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل قال حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هاني بنت أبي طالب. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam khilafiyat dengan sanadnya kepada Ummu Hani binti Abi Talib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faddalallahu Quraisyan bi-sab'i khilalin. Orang-orang Quraisy diberi keutamaan dengan 7 hal. Yang pertama, anni minhum, bahwasanya aku adalah dari suku Quraisy. Sehingga cukup dikatakan Quraisy adalah suku yang termulia di dunia ini ketika Rasul yang termulia, manusia yang termulia berasal dari suku Quraisy tersebut. Wa anna an-nubuwwata fihim, dan bahwasanya kenabian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah pertama kali kepada mereka. Wal hijabah was saqayah fihim, dan juga tugas untuk memberikan kain kiswah ke Ka'bah ataupun mengurusi permasalahan yakni Zamzam. Ini yang bertanggung jawab adalah mereka, suku Quraisy. Dari semenjak dahulu sampai sekarang
yang bertanggung jawab tentang permasalahan kiswah, kain yang menutup Ka'bah tersebut, atau permasalahan air Zam-Zam, yang berhak untuk menanganinya adalah mereka dari suku Quraisy. Wa anna Allah nasarahum 'alal fil, dan Allah menolong mereka ketika pasukan bergajah ingin menyerang mereka, maka Allah hancurkan pasukan bergajah tersebut. Wa annahum 'abadullaha 10 sinina la ya'budu ghairuhum, dan bahwasanya mereka dari orang-orang Quraisy, mereka beribadah kepada Allah semata selama 10 tahun, di mana ketika itu tidaklah di dunia itu yang menyembah Allah kecuali mereka, yaitu awal Rasulullah SAW berdakwah. Tidak ada ketika itu yang beribadah kepada Allah semata kecuali Rasulullah dan para pengikutnya, para sahabatnya. Wa anna Allah anzala fihim suratan minal Qur'an, dan bahwasanya Allah turunkan kepada mereka surat-surat dari Al-Quran, atau bahkan satu surat secara khusus disebutkan mereka, yaitu surat ini, surat Quraisy. Thumma talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ilafi Quraisy. Tidakkah kita perhatikan mengenai berkumpulnya orang-orang Quraisy, bersatunya orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, bersatunya mereka, berkumpulnya mereka untuk mengadakan perjalanan di saat musim dingin ataupun saat musim panas. Mengenai kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka, orang-orang Quraisy dan seluruh manusia, untuk beribadah hanya kepada Allah semata, Rabb rumah ini, itu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, di mana Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka, kepada manusia, dari sebelumnya kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka, memberikan rasa aman kepada mereka di mana sebelumnya penuh dengan ketakutan. Hadhihi surah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, surat ini mafsulatun 'anil lati qablaha fil mushafil imam. Ini bersambung, terpisahkan dari yang sebelumnya, yaitu surah Al-Fil, di dalam mushaf induk, yaitu mushaf Utsmani. Katabu bainahuma satar bismillahirrahmanirrahim, yaitu dituliskan di antara keduanya adanya bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat muta'alliqatun bima qablaha, walaupun surat ini, surat Quraisy ini terkait dengan surat Al-Fil. Kama sharaha bidzalik Muhammad ibn Ishaq, sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas oleh Muhammad ibn Ishaq, pakar tafsir, pakar sirah, wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, li'anna al-ma'na indahuma habasna an Makkah al-fila, dikarenakan makna ayat tersebut menurut dua ulama tadi adalah habasna an Makkah al-fila, yaitu kami tahankan dari Makkah pasukan bergajah, yaitu kami lindungi Makkah dari pasukan bergajah, wa ahlakna ahlahu, dan kami binasakan pasukan-pasukan tersebut, li'ila fi Quraisy, maka hendaknya kalian itu, lam di sini adalah ta'jub, heran terhadap kebiasaan kaum Quraisy yang mereka berkumpul, ay li'tilafihim wa istima'ihim fi baladihim aminin, yaitu berkumpulnya mereka, bersatunya mereka, persaudaraan mereka di negeri mereka dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman. Ini kenikmatan keamanan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang Quraisy. Wakil dan dikatakan, al-muradu bidzalik ma kanu ya'labunahu min ar-rihlah fi syita'i ila al-Yaman.
Dan dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya yang diinginkan dengan li'ila bi Quraisy adalah apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkumpul, mereka berkelompok-kelompok ketika mengadakan perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman. Ketika musim dingin ke negeri Yaman. Wa fis sayf ila Syam, dan ketika musim panas mereka safar ke Syam, ke negeri Syam. Fil mutajir wa ghairi dzalik, dalam urusan dagang mereka dan urusan-urusan keperluan mereka. Ini diberi kenikmatan yang luar biasa. Ketika musim panas mereka berdagang ke Syam, di mana iklimnya lebih dingin. Kemudian ketika mereka musim dingin tidak mungkin ke Syam, maka ke Yaman yang musim biasanya lebih hangat. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an, kenikmatan ini diungkapkan kepada mereka. Yaitu apa? Kenikmatan mereka bisa mencari ma'isyah di sepanjang tahun. Tidak terputus. Karena biasanya keumumannya, jika negeri-negeri yang memiliki iklim yang ekstrim, musim dingin yang ekstrim atau musim panas yang ekstrim, mereka akan susah untuk mencari ma'isyah. Tetapi orang-orang Quraisy memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di musim panas mereka pergi ke Syam. Ya, berarti Syam ketika itu tidak terlalu dingin, sejuk. Ketika musim dingin pergi ke Yaman, di mana Yaman biasanya panas, akan menjadi sejuk di musim dingin. Sehingga bisa berdagang di dua tempat tersebut dan mendapatkan keuntungan di sepanjang tahunnya. Belum lagi terhitung ketika musim haji. Ya. Dari semenjak dahulu Makkah menjadi tempat tujuan untuk beribadah. Inilah ikhwan fillah azakumullah, aminin dan aman luar biasa semenjak dahulu, ya, dan dijamin Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis saah, sampai tegaknya hari yang Allah tentukan. Tsumma yarji'una ila baladihim aminina bi asfarihim. Kemudian mereka kembali dari safarnya ke negeri-negeri mereka dalam keadaan aman. Tentram, tidak ada yang mengganggu. Li'azamatihim 'indan nas, dikarenakan besarnya kedudukan mereka, terhormatnya nama mereka di sisi manusia. Karena mereka keturunan Ismail bin Ibrahim yang menjaga Ka'bah, Baitullah. Likaunihim sukkan haramillah, dikarenakan mereka menghuni tanah yang Allah haramkan, yang Allah hormati, yang Allah jaga kehormatannya. Faman arafahum ihtaramahum, barang siapa yang mengenal orang-orang Quraisy, maka pasti akan memuliakan orang Quraisy. Dan orang Quraisy terkenal orang yang sangat jujur. Di mana mereka kalau terjadi kebohongan, maka akan menjadi aib dan tidak akan dipercaya lagi seumur hidupnya. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, radhiyallahu anhu, belum masuk Islam ketika itu, ketika dipanggil oleh Herakl, azimir Rum, penguasa Rum ketika itu, ditanya mengenai Nabi Muhammad SAW, jujur jawabnya. Beliau jujur sejujur-jujurnya, menjawab apa adanya dan tidak berani berdusta. Karena apabila berdusta, ya, nama dia akan tercoreng dan tidak akan dipercaya lagi di dalam sukunya tersebut. Lihatlah ini, ikhwan fillah azakumullah, di tengah-tengah kita kenal orang Quraisy itu kisahnya begini dan begitu, masa jahiliyah, tetapi dalam beberapa hal memiliki kebiasaan tabiat yang baik. Jujurnya luar biasa, sangat memuliakan tamu, sangat menepati janji. Itu adalah orang-orang Quraisy. Pantang bagi mereka untuk berdusta, pantang bagi mereka untuk menyelisihi janji, dan pantang bagi mereka jika tidak memuliakan tamunya. Suatu kehinaan jika dia tidak memuliakan tamunya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat-sifat orang-orang Quraisy. Selain daripada 7 keutamaan yang tadi disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal man sufiya ilaihim wa sara ma'hum amina bihim. Bahkan barang siapa yang bersama mereka, tinggal bersama mereka, atau berjalan bersama mereka ketika safar, akan aman pula. Karena tahu itu rombongan Quraisy, orang-orang Quraisy, maka begitu aman.
Wa hadha haluhum fi asfarihim wa rihlatihim fi syata'ihim wa sayfihim. Inilah keadaan mereka ketika safar, ketika melakukan perjalanan di musim dinginnya atau musim panasnya. Wa amma fi hali iqamatihim fil balad. Adapun ketika mereka tinggal di negeri mereka, negeri Makkah, Allah katakan mengenai mereka, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat, mengingat, kami jadikan tanah haram tersebut, kami jadikan tanah Makkah yang mulia, yang terjaga kehormatannya, aminan, senantiasa terjaga keamanannya. Tidak ada yang berani satupun untuk menyerang Ka'bah kecuali Abrahah yang congkak dan sombong. Itu pun belum sampai ke tanah haram, baru sampai di wadi, di lembah, yaitu satu gunung sebelum lembah Makkah, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjaganya luar biasa. Dan juga manusia di sekeliling Makkah, mereka berkumpul melaksanakan ibadah di situ. Datang untuk melaksanakan ibadah. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka, liila fi Quraisy, tidakkah kalian heran dan takjub kepada berkumpulnya orang-orang Quraisy, bersatunya orang-orang Quraisy, yaitu badal minal awwal mufassirun lah, yaitu ayat yang kedua penafsiran dari ayat yang pertama. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, berkumpulnya mereka untuk mengadakan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Wa qala Ibnu Jarir, berkata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, as-shawab anna lam ta'ajjub. Yang benar lam pada kalimat li'ila, ya, karena makna ilaf itu berkumpul, bersatu. Ya. Ada kalimat lam di awalnya, li'ila fi Quraisy. Maka lam di sini fungsinya lit-ta'ajjub, untuk ta'jub. Ka'annahu yaqul, seolah-olah Allah mengatakan di sini, ijabu li'ila fi Quraisy. Herankah kalian, takjubkah kalian terhadap perkaranya orang-orang Quraisy? Wa ni'mati 'alaihim bidzalik, dan kenikmatan yang aku berikan atas mereka. Qala wa dzalika li ijma'il muslimin 'ala annahuma suratan munfasilatan mustaqillatan. Dan ini merupakan ijma' kaum muslimin bahwasanya surat Quraisy dengan surat Al-Fil adalah surat yang berbeda dan terpisah, tetapi maknanya bersambung. Jadi sebenarnya Al-Fil kemudian Quraisy diingatkan mengenai kejadian Fil, kejadian perang gajah, pasukan gajah, kemudian diingatkan dengan surat Al-Fil ini, diingatkan dengan surat Quraisy ini. Tsumma arsyadahum ila syukri hadhihi ni'mah al-'azimah. Kemudian setelah Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada, nah ini uslub dalam berdakwah. Kita mengajak, itu diingatkan kenikmatan. Ini namanya, ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah, ya, kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu. Hikmah itu ilmu. Hikmah adalah ilmu, sekali lagi. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Al mau'izah ma yu'idun nas, ma yulayyinul qulub, kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, beliau mengatakan al mau'izah ma yulayyinul qulub. Yang namanya mau'izah adalah sesuatu yang melembutkan hati mereka. Sesuatu yang melembutkan hati adalah disebutkan kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Masya Allah, engkau diberi kenikmatan demikian. Rizki yang melimpah. Keamanan yang terjaga luar biasa. Terus diberikan, ya, digambarkan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dia. Ini metode dakwah. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran. Perlu diperhatikan dalam kita berdakwah, karena berdakwah secara asal itu mengajak. Ya. Kalau babnya kita sudah mengajak, sudah berusaha dengan cara yang baik, kemudian tidak diikuti, baru kita, ya sudah, tugasku hanya menyampaikan. Tetapi jangan sampai baru mulai dakwah, yang penting kita sampaikan. Mau diterima nggak terima terserah, yang penting kita sudah sampaikan. Ketus sekali caranya. Ya mana ada orang yang mau menerima. Kita itu lagi menawarkan jalan hidayah. Seperti orang yang berdagang menawarkan barang. Ya silakan, mau beli nggak beli silakan.
Enggak seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Bahkan kita dengan cara hikmah, ilmu, dengan cara mau'izah hasanah yang melembutkan hati. Bagaimana caranya? Allah contohkan di sini. Disebutkan kenikmatan-kenikmatan. Allah sudah memberikan umur yang luar biasa. 40 tahun, 30 tahun. Kenikmatan yang luar biasa. Yang kita tidak bisa hitung-hitung. Rizki yang setiap hari kita dapatkan. Subhanallah wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian setelah diingatkan dan sudah kelihatan sadar. Merenungi kenikmatan tersebut. Ingatkah? Diingatkan di sini apa? Summa arsyadahum ila syukri hadhihi ni'mah al-'azimah. Kemudian diarahkan untuk mensyukuri atas kenikmatan besar ini. Untuk mensyukuri. Sehingga Allah katakan, "Falya'budu rabb hadzal bait." Maka beribadahlah kalian, beribadahlah manusia sekalian kepada Rabb rumah ini. Kenapa kalimat falya'budu ibadahlah tidak pertama? Kan dakwah tauhid itu pertama. Naam, tetapi uslub bukan berarti perkataan pertama itu ya harus beribadah kepada Allah semata, langsung tokdel istilahnya. Bukan. Tetapi punya uslub. Punya uslub menyampaikan sesuatu yang inti. Ya. Inilah intinya. Diingatkan kenikmatan-kenikmatan sehingga Allah ketika mengingatkan orang Quraisy, orang-orang jahiliyah yang sangat keras hatinya, ya, sangat bengis ketika menghadapi musuh, menjadi lunak hati mereka. Kenapa? Disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ingat kenikmatan Allah, ingat demikian, kenikmatan yang Allah berikan, dan seterusnya. Mereka pun akhirnya berpikir, lembut hati mereka. Ketika hati mereka sudah melunak, diperintahkan untuk ibadah, maka mereka pun akan menerima perintah ibadah tersebut. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, salah satu contoh saja. Kalau kita salah, kemudian ada orang yang menegur kepada, "Hei, salah kamu." Sakit hati enggak ini kita? Kita enggak melihat, ya benar kita salah, kita ditegur. Tapi ketika negur itu negurnya caranya getus. "Hei, kamu salah." Gimana perasaan kita? Terima apa enggak terima? Kalau bisa terima, Masya Allah. Tapi kebanyakan orang, kebanyakannya langsung, "Kamu kalau negur yang bagus dong." Dan seterusnya. Pasti yang diprotes itu caranya. Ketika itu dia menerima aslinya. Cuma karena caranya yang salah, punya gengsi ini orang yang didakwahi. Jadi jangan sampai orang itu menolak dakwah kita karena salahnya metode kita. Jangan sampai. Karena tugas kita berdakwah, menyampaikan al-haq, menyampaikan ilmu yang pertama adalah tauhid dan sunnah dengan cara yang hak pula, dengan cara yang sunnah, dengan cara yang ada diterangkan uslubnya, metodenya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bahasa sederhananya, kita sendiri kalau ditegur pengennya apa? Dengan cara yang baik. Kalau aib kita salah. Mungkin masih ada yang melakukan tindakan kemaksiatan. Saudara kita negur di masjid. "Kamu itu kemarin maksiat begini-begini." Kurang lebih kita marah, apa langsung, "Jazakallahu khair telah memperingatkan saya." Kurang lebih bagaimana? Ngamuk duluan enggak? Minimalnya malu kita. Tetapi coba ya, kalau kita menggunakan metode yang baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an, tempatkanlah ayat-ayat yang rahmah pada tempatnya, ayat-ayat yang melembutkan hati pada tempatnya, dan ayat-ayat yang keras pada tempatnya. Jangan dibalik-balik. Keras duluan, ketika keras gak mempan baru lembut. Ini salah. Ikhwan fillah azakumullah, bahkan lembut dulu. Lembut gak mempan, agak keras. Keras lagi. Lembut, keras gak mempan, sudah. Yang penting apa? Kita sudah sampaikan. Karena tipe orang, ada yang dengan kelembutan bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Ada yang bisa menerimanya dengan kekerasan. Artinya kekerasan dengan ketegasan, dengan suara yang lantang. Baru dia tersadar. Dan ada tipe orang yang dilembuti gak mempan, dikerasi gak mempan. Ya sudah, yang penting kita sudah sampaikan iqamatul hujjah atas mereka. Tetapi ingat ikhwan fillah azakumullah, kita berdakwah di atas kebenaran dengan tauhid dan sunnah, tapi dengan cara yang sunnah pula. Ya. Ingat Allah berfirman di sini,
"Falyabudu rabb hadzal bait," ay falyuwahhiduhu bil ibadah. Yaitu esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah dalam perkara ibadah. Ini tujuannya ini. Inti dakwahnya ini yang diletakkan oleh Allah pada ayat yang ketiga. Pertama, kedua, diingatkan tentang kenikmatan Allah. Ketiga, disampaikan inti dakwahnya. Keempat, diingatkan lagi kenikmatan Allah. Itu apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena ketika orang itu kaget mendapatkan dakwah, masa kayak gitu syirik sih? Kita sebut lagi. Coba kamu bayangkan, Allah sudah berikan kenikmatan yang luar biasa kepadamu. Kemudian engkau beribadah kepada Allah seharusnya, tapi engkau beribadah kepada selain Allah. Seharusnya engkau meminta hanya kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah. Diingatkan. Sehingga orang yang mau menentang, hendak memberontak, hendak protes, ketika ingat kenikmatan lagi, dia akan menunduk. Akan menunduk. Oh iya ya Allah. Nah ini, sehingga metode-metode tersebut harus kita perhatikan dalam uslub-uslub Quran, dalam mengingatkan orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu hatinya luar biasa jahatnya, tetapi bisa lunak, bisa menjadi sebaik-baiknya orang. Dulu menjadi sejelek-jeleknya orang. Jahiliyah. Melakukan kesyirikan, kekufuran, minum khamr, berzina, membunuh anaknya sendiri. Mengubur hidup-hidup anaknya sendiri. Bagaimana tidak hina seperti itu. Tetapi ketika masuk Islam, menjadi orang yang paling mulia. Orang yang paling bertakwa. Orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan uslub Al-Quran. Berdakwah dengan uslub Al-Quran, dengan manhaj yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah Umar bin Khattab ketika masuk Islam karena ditantang duel, ditantang perang, "Wahai Umar, masuk Islam"? Tidak. Tapi ketika melihat saudarinya masuk Islam, membaca Al-Quran, terenyuh hatinya, ya, jatuh pedang dari tangannya, akhirnya masuk Islam. Inilah yang qanafidin asakumullah, terkadang orang yang kita sangka beringas, jahat, kasar, kaku, tetapi kita lembuti, rupanya bisa melembutkan hati yang sebelumnya keras. Tetapi terkadang yang kita sangka orang ini bisa lembut, tetapi tidak bisa, rupanya harus dengan ketegasan. Sehingga tetap ya berdakwahlah qanafidin asakumullah dengan memperhatikan uslub-uslub Quran ini. Dan paling banyak Allah sebutkan adalah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan terus, disebutkan sampai mereka ingat. Kemudian langsung kita masuk ke intinya. Beribadahlah kepada Allah semata. Jangan berbuat kesyirikan. Kemudian diingatkan lagi tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan lagi. Kama ja'ala lahum haraman amina wa baitan muharrama. Sebagaimana Allah telah jadikan negeri mereka itu negeri yang mulia, yang aman, dan dilindungi oleh kehormatan-kehormatan yang Allah berikan. Allah katakan, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah allati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin." Hanyalah aku perintahkan agar supaya aku itu beribadah kepada Rabb negeri ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi harramaha. Yang Allah jaga kehormatan negeri tersebut. Wa kullu syai' wa lahu kullu syai'. Dan bagi negeri tersebut segala sesuatu. Gak ada pisang, tapi pisang murah di sana. Gak ada anggur, anggur murah. Gak ada beras, beras murah di sana. Gak ada jeruk, jeruk murah. Subhanallah. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang pernah ke sana itu heran. Di sana nggak ada buah pisang, tapi pisang itu lebih murah dibandingkan di Indonesia ini. Aneh. Negeri yang subur, tinggal ceplok langsung bisa menghasilkan pisang itu. Tapi ketika kita beli ke pasar dibandingkan dengan negeri haram sana, lebih murah di sana. Kok bisa? Itulah walahu kullu syai'in. Bagi negeri haram tersebut mendapatkan segala sesuatu.
Apa sih yang tidak ada di sana? Makanan apa coba yang tidak ada di sana? Yang halal-halal tentunya. Ada semuanya. Dan murah. Subhanallah. Dari semenjak dahulu. Doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membangun Ka'bah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini, negeriku ini, negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Melimpah buah-buahan di sana. Enggak ada tanamannya, enggak ada perkebunannya, tapi apa? Luar biasa, ikhwan fillah. Murah, orang bisa menikmatinya. Enggak ada istilah buah besem, buah busuk, enggak ada. Kalau kita buah busuk masih dimanfaatkan. Kalau mereka lah, subhanallah, buah-buah yang segar, yang nikmat, yang berkualitas. Doanya Nabi Ibrahim. Itulah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Sehingga Allah ingatkan setelah mengingatkan tentang ibadah, untuk beribadah kepada Allah semata, dan pesannya sederhana ini. Perhatikan, kalau kita mulai berdakwah kepada orang yang baru-baru mengetahui agama, baru mulai ingin tahu agama, jangan banyak-banyak dulu. Oh, kamu itu harus begini, kamu harus begitu, harus begitu. Kaget orang tersebut. Kaget. Kamu harus pakaiannya begini. Ya kamu nggak boleh begitu. Perlahan-lahan dulu. Yang paling wajibnya dulu yaitu apa? Beribadah kepada Allah dengan tauhid. Jauhi kesyirikan. Nanti sabar. Jangan satu hari disampaikan satu bab fikih, satu kitab fikih A sampai Z. Orang yang melongo. Nggak jadi masuk Islam. Berat sekali Islam itu. Nah, yang bukan kita menyembunyikan ilmu, tetapi perlahan Allah untuk menyampaikan falyabudu rabb hadzal bait, mengingatkan tentang rizki, tentang keamanan, tentang makanan pada dua ayat sebelumnya. Dan diakhiri dengan apa? Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah Allah. Kenapa kamu harus beribadah kepada Allah semata? Karena dialah Allah yang telah memberikan makanan kepada kalian dari kelaparannya. Diberi makanannya dan diberi rasa kenyangnya. Coba bayangkan kalau kita makan tapi nggak kenyang-kenyang. Seperti dulu yang pernah menimpa di salah satu provinsi di Saudi, diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Orang pernah kena musibah, ya, makan tapi nggak pernah kenyang. Kayak apa rasanya itu? Coba kalau kita minum air laut, coba. Semakin minum semakin haus. Maka bayangkannya ke makanan. Semakin makan semakin lapar. Semakin makan semakin lapar. Padahal perut kita terbatas. Hilang kenikmatan kenyang itu. Makanya Allah katakan di sini, Alladzi at'amahum min ju'. Allah lah yang telah memberikan makan dan kekenyangan dari sebelumnya kelaparan. Diberi makanan dan diberikan kekenyangan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan. Dua kenikmatan ini, ikhwan fillah azakumullah, Allah ingatkan rupanya. Ingat, dalam kita berdakwah itu tarhib wa tarhib. Uslub tarhib wa tarhib. Memberikan apa? Memberikan penyemangat. Setelah penyemangat sudah didapatkan, tarhib, ancaman-ancaman jika tidak mengikuti ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama sampai membuat satu kitab namanya Tarhib wa Tarhib oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri. Ya, ditahqiq oleh Syekh Al-Albani 5 jilid. Ya. Yaitu tentang tarhib wa tarhib, memberikan semangat. Kita akan memberikan semangat. Semangat. Ya, sampai tersemangati. Ketika lagi semangat ada masa futur. Ketika futur lagi bosan, diberi apa? Peringatan, ancaman. Ya, inilah ikhwan fillah azakumullah. Ya, jangan serba ancaman terus. Tidak ada ya ajakan. Tetapi dua uslub ini harus diperhatikan. Dan dua kenikmatan ini, ikhwan fillah azakumullah, kenikmatan yang luar biasa ini, kenikmatan keamanan dan kenikmatan kekenyangan, yaitu kenikmatan makanan. Ini luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum
afiyan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumih, faka'annama lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang kalian di waktu pagi badannya sehat, aman dia, enggak ada yang mengancam, enggak ada yang menodong, aman di lingkungannya. Indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan yang cukup untuk dia makan dan keluarganya satu hari. Maka kata Rasulullah, faka'annama lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya, telah menjadi raja dunia. Dengan apa? Badan sehat, aman, tentram, kemudian dia memiliki makanan dalam satu hari. Sudah, itu namanya dunia dan seisinya di genggaman kita. Inilah ikhwan fillah nasakumullah. Demikian, itu kenikmatan yang harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadah kepada Allah, Rabb rumah ini. Beribadahlah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Alladzi at'amahu min ju'ai huwa rabbul bait. Dialah Allah yang telah memberikan makanan dari sebelumnya kita kelaparan. Huwallazi at'amahu min ju', yang memberikan makanan dan memberikan kekenyangan kepada kita. Wa amanahu min khauf, memberikan rasa aman kepada kita. Aitafaddala alaihim bil amni war rukhas, memberikan anugerah berupa keamanan, berupa perlindungan, berupa memiliki makanan yang cukup dia konsumsi. Maka dengan ini diingatkan, falyufriduhu bil ibadah wahdah la syarikalah. Maka esakanlah Allah dalam ibadah dan jangan sekutukan Allah dalam masalah ibadah tersebut. Allah yang telah memberikan anugerah dari langit, turun hujan memberikan rahmat, membawa rahmat dari Allah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengalirkan sungai-sungai. Apakah kemudian kita akan meminta kepada Dewi Laut, kepada Dewi Lanjar, kepada dewa ini, dewa itu, daru ini, daru itu? Kenapa? Apa hubungannya? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, memberikan rasa pada tumbuhan, mengalirkan sungai. Allah Subhanahu wa taala diingatkan masalah seperti itu. Karena tidaklah seorang pun di dunia ini pasti akan mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur. Maka diingatkan dengan itu. Ini juga uslub terhadap orang-orang kafir. Kita ingatkan. Orang-orang kafir itu kan banyak memiliki dunia. Diingatkan. Kalian banyak memiliki dunia, memiliki banyak perusahaan, banyak toko, banyak barang-barang mewah. Tentunya ada yang menciptakan, ada yang memberikan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah semata. Jangan beribadah kepada Isa, Uzair. Jangan beribadah kepada dewa-dewi. Jangan berdoa, jangan meminta kepada dewa-dewi. Jangan berdoa kepada kuburan-kuburan, batu-batu keramat, pohon-pohon angker. Jangan. Allah Subhanahu wa taala yang kita harusnya berdoa kepadanya. Bertawakal hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Tafadhali kumandangkan azan. Ikhwanu fi din a'azakumullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falyufriduhu bil ibadah wahdahu la syarikalah. Maka hendaknya mereka untuk beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan apapun. Sehingga dari sini kita harus paham apa itu ibadah. Ketika itu ibadah, jangan meminta kepada apapun, jangan diberikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala wathanan. Maka janganlah sampai beribadah kepada selain Allah, baik itu berupa patung, berupa seruan-seruan yang kita meminta kepadanya ketika susah. Wala wathanan, dan tidak pula berhala-berhala.
Wa lihada man istajaba li hadhihi al-amr jama'allahu lahu baina amnid dunya wa amnil akhirah. Oleh karena itu barang siapa yang menerima perintah ini, mengamalkan perintah ini, melaksanakan perintah ini, yaitu beribadah kepada Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan berhala, jangan menyekutukan Allah dengan batu, dengan kuburan, dengan pohon, dengan apapun itu. Seruan-seruan yang diseru selain Allah. Barang siapa yang dia benar-benar beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, Allah akan kumpulkan bagi dia di antara keamanan dunia dan keamanan akhirat. Wa man asahu sallabahuma minhu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan tutup bagi dia keamanan dunia dan keamanan akhirat. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah memberikan permisalan sebuah kampung, sebuah desa yang penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Datang rizkinya begitu cepat dari berbagai macam tempat, dari lautnya melimpah negeri bahari, dari gunungnya luar biasa, dikatakan jantung dunia. Ladang sawahnya terhampar luas di hadapan kita, sumber airnya tidak kurang, anginnya luar biasa, mataharinya cukup luar biasa. Rizkinya datang dari berbagai macam sisi. Tetapi fakafarat bi an'umillah, tetapi kebanyakan dari kampung tersebut kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Yang cari rizki di laut, nyembah dewi laut. Yang cari rizki di gunung, kemudian menyembah dewa gunung atau kuncen gunung. Yang cari rizki di dataran, dia pun menyembah Dewi Sri. Ketika panen memberikan persembahan kepadanya. Yang mencari nafkah dari sungai, dia pun memberikan persembahan kepada dedemit-dedemit sungai. Sehingga ikhwana fillah azakumullah, dia pun mengkufuri kenikmatan Allah yang Allah berikan dari berbagai macam sisi tadi. Dari darat, laut, udara, begitu luar biasa. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah akan timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Ini ancaman Allah. Jangan belum kok. Hati-hati ikhwan fillah azakumullah. Ini istidraj kalau belum. Bima kanu yasna'un, disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Jadi jangan sampai kita silau dengan bumi yang gemah limpah loh jinawi ini. Jangan silau. Tetapi kita harus beribadah kepada Allah semata untuk menjaga kenikmatan ini. Menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di negeri ini. Bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah semata. Bersedekah karena Allah. Diberikan kepada Allah, diberikan kepada orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan sedekahnya diberikan kepada lautan. Lautan gak makan. Kok sedekahnya dikasih ke laut? Bumi gak butuh makan. Sedekahnya ditanam ke bumi. Atau dijatuhkan ke lereng gunung. La ikhwana fillah azakumullah, itu bukan sedekah. Itu nyembah. Ikhwana fillah azakumullah. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, telah datang kepada mereka rasul dari kalangan mereka, Nabi Muhammad dan para dai-dai yang menyeru kepada tauhid dan sunnah, menyeru jangan sampai syirik, jangan sampai mengkufuri kenikmatan Allah. Fakadzabuhu, tetapi mereka mendustakannya. Fa akhadahumul 'adzabu wa hum zalimun,
maka azab pun tertimpa atas mereka dalam keadaan mereka zalim, dalam keadaan mereka berbuat kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita sangat takutkan. Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw nahara, madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakanlah jika datang azab Allah di malam hari, di siang hari, tiba-tiba, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang berbuat dosa? Lagi syirik, azab turun. Lagi syirik, banjir. Lagi syirik, ada puting beliung. Lagi syirik, ada gempa. Subhanallah, itu adalah peringatan bagi kita, ikhwan fillah. Peringatan yang sangat nyata di hadapan kita. Jangan sampai azab itu datang kepada kita dalam keadaan, ya, ikhwan fillah, kita berbuat kezaliman. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Marra jaisunil Ka'bah. Suatu ketika ada pasukan besar yang mau menyerang Ka'bah. Ada yang mengatakan ini pasukannya Abraha, ada yang mengatakan selain itu. Hatta idza kanat libaida'a minal ardi, sampai ketika mereka di tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tiba-tiba Allah musnahkan mereka dari awal sampai akhir. Dari ujung depan sampai ujung belakang. Musnah, hancur semuanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana di akhir dimusnahkan saat awal sampai akhir, depan sampai belakang? Kan di situ ada orang-orang yang tidak berdosa. Ada orang-orang yang berdagang di pasar, enggak tahu menau. Dan ada orang-orang yang bukan termasuk yang mau menyerang Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsu 'ala niyyatihim. Akan dihancurkan, dimusnahkan dari awalnya sampai akhirnya, dari depan sampai belakangnya, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yang niat mau menghancurkan Ka'bah, demikian. Yang niatnya lagi dagang, demikian dibangkitkan. Oleh karena itu ingat niat-niat kita, ikhwan fillah azakumullah. Afa aminu makrullah. Apakah kalian itu merasa aman dari makar-makar Allah, dari rencana-rencana Allah, azab-azab Allah? Apakah kita merasa aman ketika kanan kiri kita berbuat kesyirikan? Kita merasa aman. Sungguh jaga keikhlasan kita, niat ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga barangkali naudzubillah min dzalik, ada suatu tempat yang mendapatkan musibah, qadarullah kita lewat, kita terkena musibah, terkena azab karena kita lewat, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat kita masing-masing. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abdullah ibn Umar al-Adani qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Laits an Syahr bin Hausyab an Asma binti Yazid. Qalat, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, wailu ummikum Quraisy li ila fi Quraisy. Celakalah umat kalian itu Quraisy. Celakalah orang Quraisy. Tidakkah kalian ingat tentang Quraisy? Tsumma qala, kemudian mengatakan, haddatsana abi qala haddatsana Mu'ammil ibn al-Fadl al-Harrani qala haddatsana Isa yani ibn Yunus an Ubaidillah ibn Abi Ziyad an Syahr bin Hausyab an Usamah bin Zaid qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, li ila fi Quraisy ila bihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Jika kalian takjub terhadap perkaranya orang Quraisy, perjalanan mereka di waktu musim dingin, musim panas. Wa yuhkamu ya ma'syara Quraisy, waihakum ya ma'syara Quraisy, celakalah kalian ma'syara Quraisy jika kalian tidak mensyukuri kenikmatan Allah ini. U'budu rabb hadzal bait, sembahlah Rabb rumah ini, yaitu sembahlah Allah semata, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan 360 berhala kalian. Jangan menyekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat, dengan kuburan orang saleh, dengan batu yang dikeramatkan, dengan pohon yang dianggap angker. Jangan, ikhwan fillah azakumullah. Dialah Allah alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepada kalian, menghilangkan rasa laparnya,
memberikan keamanan kepada kalian. Ikhwan fillah azakumullah. Inilah ikhwan fillah azakumullah, peringatan dari Allah kepada kita. Walaupun ini terkait Quraisy secara khusus, tetapi umum kepada kita. Kenapa kita sering tadi singgung tentang negeri kita ini? Dikarenakan kita pun sama, memiliki kenikmatan yang luar biasa. Keamanan, subhanallah. Dari semenjak saya lahir, alhamdulillah nggak pernah lihat perang. Kecuali kalau di luar, bukan di tempat kelahiran kita. Dari kecil alhamdulillah nggak pernah satu hari nggak makan. Makanan melimpah ruah. Subhanallah. Kita ingat kenikmatan itu. Kenikmatan yang luar biasa. Maka beribadahlah kepada Allah semata. Maka demikian pula ketika kita berdakwah, ingatkanlah kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan. Diingatkan tentang kenikmatan Allah. Apa sih kita? Kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah kenikmatan yang tiada tara. Beribadahlah kepada Allah. Sama saja kita berdakwah kepada seorang muslim yang masih belum paham masalah tauhid, atau kita berdakwah kepada orang kafir, maka kita pun sama. Ya. Mengingatkan tentang rizki-rizki Allah, anugerah Allah. Ya. Dikarenakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu itu memiliki ayat, tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Maha Esa. Diingatkan kepada mereka, berdakwah kepada mereka, diingatkan mengenai kenikmatan-kenikmatan Allah. Karena kenikmatan Allah tidak bisa mereka pungkiri. Dan jangan sekali-kali kita tertipu. Loh, katanya kalau tadi kafir terhadap kenikmatan Allah, Allah akan berikan azab. Kok orang-orang kafir kok melimpah ruah hartanya? Jadi bos, punya perusahaan, punya harta, punya ini. Jangan tertipu, ikhwan fillah. Allah berfirman, "La taghurranna alladziina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun, tsumma aqarruhu ila jahannam bi'sal mihad." Jangan kalian itu tertipu dengan kehidupan gemerlapan dari kehidupan orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Jangan gemerlap. Kalau kita memang seorang muslim, orientasinya jangan negeri barat, jangan negeri kafir. Itu adalah mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Summa aqtarruhu ila jahannam, kemudian nanti mereka akan aku lemparkan ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Itu adalah istidraj Allah terhadap mereka. Kelihatannya negeri mereka kok maju, gedung-gedung mewah, harta melimpah ruah. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, sesungguhnya mereka pun tidak merasakan tenang dengan harta mereka, tidak merasakan aman di negeri mereka sendiri, tidak merasa aman. Gusar gundah gulana mereka itu. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, dengan kita banyak-banyak mengingat kenikmatan Allah, itu akan melembutkan hati kita, akan meluluhkan hati kita yang keras. Karena seorang apabila bermaksiat, suqilat ala qalbih, apabila kita bermaksiat, fatuktabu nuqtatu sauda, akan dituliskan titik-titik hitam dalam hati kita. Fa in istaghfara wa ataba, dan apabila dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, suqilat, akan dihapus, akan diangkat titik-titik hitam tadi. Maka ingat, jangan sampai kita menjadi tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan setelah tahu tauhid. Begitu hinanya orang yang seperti itu. Tetapi orang yang kadang kita sangka jahat, bengis, tetapi ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia pun akan menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah. Sudah banyak contohnya dari kalangan sahabat, Umar bin Khattab dan yang lainnya, menjadi orang yang terbaik, dijamin masuk surga. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, sehingga kita jangan sampai ujub terhadap diri-diri kita. Kita sudah merasa tahu agama,
tetapi kemudian lalai, meremehkan ibadah, meremehkan orang lain. La tahqiranna kafa bil mar'i al-ithma ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah seorang itu teranggap jelek jika meremehkan saudaranya. Jangan meremehkan siapapun. Ya. Barangkali sekarang dia bermaksiat, tetapi kalau kita dakwai bisa lebih bertakwa dibandingkan kita. Bisa lebih baik dibandingkan kita. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah, kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya. Sudah banyak contoh, ikhwan fillah, azakumullah. Masing-masing kita bersegera untuk menuju ampunan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang benar. Intinya adalah mengajak mereka kepada kebaikan dengan cara yang benar. Dan jangan meremehkan dikarenakan mereka masih hidup. Barangkali di suatu saat nanti mereka mendapatkan hidayah dan bahkan menjadi orang yang lebih baik dibandingkan kita. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah keimanan kita, menambah semangat lagi untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.